Desa Yembangkau berada di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan jumlah penduduk 4.960 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah petani perkebunan. Kakao, kelapa, dan pisang merupakan hasil utama desa ini. Masyarakat Yembangkau mempunyai sumber air yang berasal dari hutan yang secara turun-temurun dikelola oleh organisasi yang disebut Subak. Subak itu adalah satu-satunya organisasi yang hanya ada di Bali. Ini temuan dari nenek moyang kita sebelum tahun abad ke-20, Subak sudah ada di Bali. Pengairan Subak di desa Yembangkau dialiri melalui terowongan bawah tanah yang dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat pada zaman dahulu. Panjang terowongan atau aungan kalau bahasa Bali 6 km lebih, tepatnya 6 km 412 meter. Menjak ikut menjadi klien Subak, airnya masih cukup banyak. Tetapi tahun-tahun berikutnya, tahun 70-an ke bawah, terutama tahun 2000 ini, kita malah kekurangan banyak air, terutama di musim kemarau. Di waktu hari kemarau itu kekurangan air, yang sangat sekali kurangan air, dan sampai produksinya menurun gitu. Karena ketika musim-musim kemarau, kita menyadari sekali bahwa di sungai itu debit airnya kecil sekali. Kalau misalnya sampai 1 minggu tidak ada air di rumah, saya tuh harus pergi ke sungai untuk mandi. Ya walaupun jaraknya itu cukup jauh, tapi mau nggak mau, kan saya itu juga butuh mandi. Yang namanya manusia juga butuh mandi, jadi saya pergi aja ke sungai. Atau enggak, kalau misalnya tetangga tuh masih punya air, saya bisa mandi di rumah tetangga. Ya sekarang kalau dapat air tuh 4 hari cuma sekali. Kalau nggak ada air, saya nggak bisa. Usahaan saya itu kan usaha kecil-kecilan ya, jadi nggak lancar. Kalau di sini sumber airnya kan di hutan, Pak. Mengambilnya ini di sungai. Sungai hutan itu. Pangkung Medan namanya. Air itu dari pegunungan di hutan. Sesudah hutan itu dibabat, debit airnya turun drastis. Sampai turunnya 50%. Ya kalau sampai sekarang 50%, mungkin 2-3 tahun lagi kalau terus hutannya dibabat, mungkin 100% hilang airnya. Kami tidak punya sawah lagi yang bisa diairi. Masalah hutan itu tidak disadari oleh masyarakat, dampak-dampak yang terjadi. Kemungkinan itu 10 tahun lagi kalau situasi dan keadaannya masih tetap seperti ini, mungkin debit air sudah kecil sekali.
Klan Subak itu memang katakanlah menyedihkan sedikit. Dari mana kalau tahun awal-awalnya saya ikut menjadi Klan Subak, air itu masih mudah diatur. Semasa hutan itu masih katakanlah masih perawan. Air itu sekarang masih agak betul sulit lah pengaturannya. Ya sekarang ini kan airnya lagi susah, sering saya nyuci di kali gitu, pakai nyuci tuh, pakai mandiin anak tuh, ngambil air di kali pakai jerigen tuh sama suami gitu. Ngambil air ke kali itu jauhnya sekitar 2 kilo dari sini, jadi capek gitu. Terus waktunya jadi tersita untuk kerjaan di rumah gitu, bisa ngurus anak, masak gitu. Dulu pernah 1 bulan nggak dapat air. Air kan merupakan sesuatu yang sangat penting ya dalam kehidupan manusia tuh. Air itu digunakan untuk minum, mandi, mencuci. Selaku pengempon atau klien pekraman di Banjar Pekraman Panguklepus mengimbau pada masyarakat banyak atau pada umat beragama supaya bisa melestarikan alam lingkungan, dan karena tanpa lestari alam lingkungan itu tidak mungkin bisa airnya akan tetap ada. Saya menguatkan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan aja gitu kan ya. Untuk masa depan kita biar bagus, biar indah hutan kita itu, biar kita nggak kekurangan air gitu. Kami minta kepada semua pihak untuk melestarikan hutan yang sudah ada, biar kami tetap punya air sebagaimana mestinya untuk mencukupi pengairan di Subak kami. Mari bersama-sama menjaga lingkungan agar sumber air yang kita miliki di dunia ini tetap terjaga. Imbauan kami kepada masyarakat, bagaimana kita menjaga kelestarian hutan yang mana perlu kita pelihara selama-lamanya.